akan mau belajar PPKN. Halo? Nah, jadi sebelum kita lanjut dengan materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada sehat-sehat? Nah, jadi kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita libur, kita telah belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan materi ini berhubungan dengan saat ini kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui pada saat ini kita dilanda dengan COVID-19 yang memerlukan kerjasama masyarakat Indonesia. Jadi materi kita ini berhubungan juga dengan situasi yang ada di Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa kerjasama itu adalah kita akan bersama-sama melaksanakan tugas kita di dalam masyarakat. Contoh kerjasama dalam masyarakat yaitu di bidang keagamaan. Yang pertama, menjaga toleransi saat ada umat agama yang lain yang sedang beribadah. Saat ini umat Islam sementara mengadakan ibadah puasa. Jadi dimohon kepada adik-adik yang tidak melaksanakan ibadah puasa, mohon kiranya dapat mengerti, dapat memahami, saling pengertian, jangan mengganggu untuk umat Muslim yang saat ini sementara mengadakan puasa. Kedua, selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi kita akan selalu mementingkan kepentingan bersama, jangan mementingkan pribadi di atas kelompok. Jadi orang dulu utamakan kebersamaan, baru pribadi atau kelompok. Saat ini banyak yang egois, banyak yang suka menang sendiri, tidak mau berkorban untuk orang lain atau tidak mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Ketiga, bersedia menjaga keamanan saat ada umat agama yang lain sementara beribadah. Jadi poin ini adalah bersama-sama orang akan menjaga keamanan di saat ada umat yang lain yang mungkin tidak seagama dengan kita sementara beribadah. Jangan dia tahu-tahu ada ibadah, dia kasih kuat itu motor atau memutar lagu keras-keras sehingga dapat mengganggu akan orang yang sementara beribadah atau sementara melaksanakan ibadah. Keempat, tidak mengganggu umat agama lain saat sedang menjalankan ibadah. Jadi jelas di sini ketika ada umat agama lain yang saat sedang atau menjalankan ibadah, dia tidak boleh mengganggu. Dia harus menghormati dan menghargai yang sedang melaksanakan ibadah. Karena itulah contoh dari kerjasama di dalam masyarakat. Dan kelima, menghargai umat agama yang lain. Jadi di sini jelas contoh-contoh
yang kita pelajari saat ini, di mana kita adalah banyak agama, banyak suku, banyak pulau, tetapi kita adalah satu bingkai bineka tunggal ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi tidak ada yang yang beda. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Siapapun dia sama di hadapan Tuhan. Dia bentuk apapun, namanya manusia, dia adalah sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang berbeda-beda, tidak ada yang mengatakan bahwa oh kita lebih cantik, kita lebih ganteng, kita lebih banyak doi, kita lebih pandai. Jadi siapa yang memiliki kelebihan, hendaklah dia harus mendampingi bagi mereka yang lemah atau yang membutuhkan. Itulah contoh kerjasama dalam bidang keagamaan. Sekarang bagian B, kerjasama dalam bidang sosial budaya. Jadi seperti Anda ketahui bahwa Indonesia begitu banyak budaya. Jadi banyak budaya karena orang ini ada 34 provinsi yang tentunya banyak sekali dia punya budaya, banyak sekali dia punya tata cara, banyak sekali dia punya budaya-budaya yang ada di dalamnya, sehingga menjadikan kita atau begitu dapat mempersatukan kita walaupun kita berbeda kepercayaan, berbeda budaya, bahasa, tetapi semuanya itu dapat mempersatukan kita untuk menjadi satu. Musyawarah begitu eratnya hubungannya dengan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia sejak dahulu kala. Nah, prinsip-prinsip musyawarah di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Sila keempat yang mengatakan apa konteks itu? Kedua, setiap putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh harus bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang LRI tahun 1945. Jadi sekali lagi ya, prinsip-prinsip musyawarah di Indonesia antara lain sebagai berikut. Musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila ini apa konteks dia bunyi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi apa DP arti? Ya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi memang musyawarah ini sangat-sangat berarti dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, baik di keluarga, kalau tidak ada musyawarah, pasti jadi kacau. Tetapi ketika dalam keluarga, mama, papa, adik, kakak, apapun misalnya, kalau mau beli mobil, harus bermusyawarah antara orang tua dengan anak-anak supaya tidak ada kekacauan yang mau timbul toh. Jadi kadang-kala mungkin cuma bapak mau membeli mobil sehingga mama tidak tahu atau anak-anak tidak tahu. Kemudian setelah ada mobil, ya pasti yang tidak tahu pasti akan ada saja yang terjadi. Sehingga
membuat tidak baik di tengah-tengah keluarga. Itu musyawarah itu adalah salah satu jalan yang terbaik ketika kita mengalami apapun, tetapi kalau kita bermusyawarah itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan jalan yang terbaik bagi kita sebagai manusia, bahkan pun di mana kita berada, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, di mana saja kita berada, musyawarah itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebab musyawarah itu adalah salah satu jalan untuk memberikan jalan yang baik kepada apa yang hendak kita laksanakan. Jadi itulah musyawarah yang bersumber pada paham silah keempat. Memang itu, jadi ingat ya, musyawarah itu sumber pada silah keempat Pancasila. Kedua, setiap putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh harus bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi setiap putusan. Jadi kalau dalam musyawarah itu, dalam pengambilan suara itu, kalau sudah diputuskan oleh beberapa orang, itu harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Apa itu NRI? Ya, bagus sekali. Nanti orang tetap belajar sehingga dapat mengetahui bahwa ini NRI adalah Negara Republik Indonesia. UUD itu apa? Apa itu UUD? Nah, Undang-Undang Dasar. Jadi negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa dan negara kita adalah negara hukum yang di dalamnya ada undang-undang yang mengatur setiap kehidupan kita.